nganggur itu enak, siapa yang mau nganggur? Jadi video kali ini aku mau ngejelasin tentang gimana kita keluar dari pengangguran dengan teori yang ilmiah. Mari kita mulai. Halo teman-teman, selamat datang di YouTubeku kembali. Dan kali ini aku akan ngejelasin semacam opini gimana caranya kita keluar dari pengangguran dengan teori SWOT, terus kita aplikasiin di realitas. Pengangguran jadi masalah sosial yang terus membayangi banyak orang, terutama generasi muda. Di tengah modernisasi yang terjadi hari ini, pengangguran itu jadi masalah yang dan ngebikin orang tak sedikitnya itu putus asa. Sendiri waktu lulus kuliah di tahun 2023 itu langsung ngirim lamaran tuh di beberapa tempat dan kerja di 3 tempat. Salah satunya ngajar di kantor konsultan dan ngawas proyek. Dan tentang gimana aku ngedapatin kerja bakal aku jelaskan di konten ini dengan cara yang sederhana dan strategis untuk keluar dari pengangguran. Oke, mari kita mulai menjelaskan tentang apa itu SWOT. SWOT itu akronim dari S-nya itu strength, yaitu kekuatan, W-nya itu weakness, kelemahan, O, opportunity, peluang, dan T, threat atau ancaman. Dan mengenali 4 aspek ini, orang itu bisa jadi kenal dirinya lebih objektif dan dia tahu gimana caranya ngerumusin langkah biar segera keluar dari pengangguran. Atau setidaknya bisa dapat jalan. Kalau dibuat grafiknya itu bisa jadi begini. Yang pertama, mengidentifikasi kekuatan pribadi. Ini bukan ria atau ujub ya, tapi kita mengidentifikasi apa kelebihan kita. Contohnya kalau kamu punya kekuatan di komunikasi tapi lemah di desain grafis, kamu bisa tuh ngelatih skillmu di desain grafis, tapi sekaligus juga tetap ngasah di skill komunikasi. Yang kedua, sadarin kelemahan. Jadi kalau tadi kita tahu tentang kelebihan kita apa, yang kedua ini kita harus sadarin kelemahan kita apa. Misalnya kelemahan kita banyak tidak menguasai skill teknis, kita nggak tahu informasi kerja. Kita coba identifikasiin tuh apa aja kelemahan yang kita miliki. Yang ketiga, kamu juga harus ngebuka matamu terhadap peluang. Yang ketiga kan O, opportunity. Biar bisa ngelihat pekerjaan apa aja yang sedang ada atau pelatihan-pelatihan apa aja yang bisa menunjang biar kamu bisa ngelamar kerja. Di saat yang sama, yang keempat jangan lupa, yaitu ada ancaman secara eksternal atau perkembangan teknologi yang terlalu cepat berubah sehingga kita harus melakukan penyesuaian diri. Itu tadi 4 hal tentang SWOT, mulai dari kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Nah, dari analisis yang tadi, 4 hal yang tadi, dari kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman, kalau kita sudah ngelakuin analisisnya, kita udah bisa nyusun tuh strategi apa yang perlu kita lakuin. Misalnya nih, dalam kasusku sendiri aku merasa aku punya skill komunikasi yang bagus, tapi dalam hal teknis seperti desain grafis, aku buruk banget. Aku bisa ngelatih skill teknis grafis itu, tapi sekaligus ngelatih skill komunikasiku yang ada. Atau misalnya dalam contoh kasus, kamu belum punya portofolio, kamu bisa bikin semacam mini project yang bisa dikerjain untuk ngebangun portofolio kamu. Nah, dengan cara ini SWOT itu bukan cuma teori aja, tapi bisa diterapin dalam praktek nyata. Aku sendiri waktu lulus kuliah, aku tuh coba nulis tuh apa aja kelebihanku dan apa aja kekurangan. Cara nentuin kelebihan, biasanya kita bisa ngelihat apa yang waktu kita ngelakuin itu mudah, tapi semua orang lain sulit. Nah, dalam khususku, public speaking aku mudah tuh. Tapi kalau hal teknis, seperti yang aku sampaikan tadi, aku agak buruk. Kemudian, dari yang ada tadi, coba kita turunin lagi. Dengan kelebihan yang kita punya, itu bisa kerja di ranah mana? Public speaking, atau bisa bicara di depan umum, aku turunin tuh. Aku bisa kerja ngajar, aku bisa kerja yang berbicara di depan orang lain. Dan aku juga ngelihat, oh ternyata aku punya portofolio. Waktu kuliah, aku sudah ngajar. Dan itu bisa mendukung untuk aku cari kerja. Dan salah satunya makanya kerjaanku yang paling pertama itu ngajar di lembaga pendidikan, ngajar paruh waktu sambil kerja di kantor full time. Tapi kalau ngajar sekarang sudah enggak, kerja di kantornya aja. Jujur aja, ngakuin kelebihan kita itu agak berat, karena kita kadang ngerasa kita itu banyak kurangnya itu dibanding lebihnya. Tapi coba pikirkan ulang lagi, apa yang kamu lakuin dipuji orang lain, itu bisa jadi kelebihanmu. Maka dari kelebihan itu kita bisa ngeliat nih potensi kita di mana. Kalau belum ada, banyak sekali media yang bisa kita gunain untuk berlatih, untuk melatih skill. Yaitu tadi sedikit tentang penjelasan bagaimana kita bisa keluar dari pengangguran dengan metode SWOT.
Mengutip dari Buya Hamka, kalau hidup cuma sekedar hidup, babi di hutan juga hidup, monyet di hutan juga hidup. Tapi bagaimana bisa bikin hidup kita lebih bermakna, yaitu dengan kita bekerja atau kita bermanfaat untuk orang lain. Subscribe dan like video ini kalau video ini bermanfaat. Kalau ada kurangnya kamu bisa komen di bawah. Itu dari aku, ya.